Ya, baik Bapak Ibu, karena waktu telah menunjukkan pukul 4:15 dan belum ada respon ya dari Ibu Indriana, karena saya juga sudah merekam, mungkin kita bisa memulai saja kegiatan pada sore hari ini. Sebelumnya saya buka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kepada Ibu Ade Sarah dan Bapak Teddy, serta nanti mungkin menyusul ada Ibu Indriana selaku dosen pendamping program ya Bapak Ibu, untuk PT Mari Belajar Indonesia Cerdas dalam kegiatan program studi independen. Nah, sebelumnya kami memohon maaf bahwasannya, seharusnya itu setelah dilaksanakan Sapa DPP ini di hari Kamis kemarin, namun, karena, ada suatu kejadian tidak terduga, Kak Ningnya sakit gitu dan alhamdulillah saat ini sudah, membaik. Nah, maka kegiatan Sapa DPP ini akan diselenggarakan pada sore hari Senin ini. Dan sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah, menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah kesibukan Bapak Ibu untuk menjadi dosen gitu ya di universitas, asal, namun tetap, ingin, berkontribusi, untuk negeri salah satunya dengan menjadi DPP di program studi independen bersama Mari Belajar. Baik, mungkin Bapak Ibu untuk penjelasan lebih, rincinya gitu terkait apa saja yang akan dibahas, mohon maaf, apa saja yang akan dijalankan oleh kami selaku mitra, di program studi independen ini akan dijelaskan lebih rincinya oleh Kak Ningkuliati selaku Direktur Operasional dari Mari Belajar. Baik, mungkin langsung saya serahkan saja kepada Kak Ning untuk penjelasannya kepada, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Mbak Melinda. Ya, selamat sore Pak Teddy dan Ibu Ade Sarah. Salam kenal dari kami. Ya, sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu karena harus menjadwalkan ulang begitu ya, karena memang kemarin rencananya kan dilaksanakan di hari Kamis gitu ya. Saya rasanya di pagi hari itu masih kuat gitu ya. Ternyata pas udah di siang-siang saya sudah nggak kuat, jadi tiba-tiba mendadak begitu kita batalkan. Mohon maaf sekali begitu. Dan kita gantikan di sore hari ini. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin kita langsung mulai saja ya Bapak Ibu ya. Untuk penjelasan terkait, program yang kami jalankan begitu. Ya, apakah saat ini layar saya sudah terlihat? Mbak Melin bisa bantu confirm? Sudah terlihat? Sudah. Ya, baik, terima kasih Mbak Melinda dan Pak Teddy atas konfirmasinya. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya juga memang kami ucapkan terima kasih sekali telah menyilahkan waktunya di tengah berbagai macam kesibukan begitu, untuk bisa, membantu kami. Harapannya di program MSIB keempat ini berjalan jauh lebih baik lagi daripada angkatan-angkatan sebelumnya, baik itu dari segi kualitas pelaksanaan pembelajaran ataupun outcome dari kegiatan program studi independen yang dijalankan oleh Mari Belajar, begitu. Ya, pada sore hari ini, Bapak Ibu, kami akan menjelaskan terkait istilahnya program studi independen yang kami jalankan kurang lebih hampir, lebih tepatnya mungkin 4,5 bulan. Tapi kalau di kepanitiaan MSIB disebutnya 5 bulan, begitu Bapak Ibu, karena dimulai dari tanggal 16 Februari hingga 30 Juni 2023. Nah, agendanya pada sore hari ini adalah tentu pengenalan terlebih dahulu siapa kami, apa program kami, dan proses pelaksanaan pendidikan yang kami jalankan seperti apa. Kemudian jaminan mutu yang kami upayakan seperti apa sehingga harapannya outcome-nya dapat jauh lebih baik, begitu. Kemudian juga fasilitas yang kami sediakan untuk adik-adik mahasiswa yang ikut serta dalam program MSIP yang kami jalankan. Kemudian proses yudisium, kemudian refleksi dari angkatan sebelumnya dan juga mungkin nanti kita diskusi begitu ya di akhirnya. Semoga nanti saya bisa menjelaskan secara lebih ringkas begitu Bapak Ibu, karena biasanya saya menjelaskan hal ini itu kurang lebih sampai dengan 1 jam. Tidak terasa saya terlalu senang untuk mendetailkan lebih lanjut, tapi semoga nanti saya biar lebih singkat saja, tapi tetap Bapak Ibu dapat poinnya, begitu ya. Ya, kami dari Mari Belajar pada dasarnya memiliki misi untuk memberdayakan setiap orang untuk belajar.
secara spesifik belajar untuk terkait dengan teknologi begitu. Dan di mana misi ini merupakan sebuah misi yang sangat inline dengan partner kami, yakni Microsoft, karena kami merupakan salah satu global training partnernya Microsoft dan juga official partner dari Microsoft yang ditunjuk dari angkatan pertama hingga angkatan keempat untuk menyelenggarakan Microsoft Digital Talent Academy untuk mahasiswa-mahasiswi di seluruh Indonesia pesertanya, di mana Microsoft memiliki misi untuk memberdayakan setiap orang dan organisasi untuk mencapai lebih banyak hal di bumi ini begitu. Jadi mungkin kalau mari belajar mungkin fokus ke personnya terlebih dahulu melalui pada dasarnya lebih juga bisa dibilang person untuk dalam sesi MSCB kali ini begitu ya, untuk mencapai lebih banyak hal melalui penguasaan teknologi yang nanti harapannya bisa menjadi bekal di masa depan. Kemudian kita akan berkenalan terkait program Digital Talent Academy. Jadi pada angkatan MSCP keempat ini, kami sebut program ini dengan Microsoft Digital Talent Academy, di mana programnya dapat dikonversi hingga 20 SKS. Pelaksanaan pendidikannya itu dari mulai Senin hingga Jumat, mulai dari tanggal 16 Februari 2023 hingga 30 Juni 2023. Pelaksanaannya dari pukul 7 pagi hingga 9 waktu Indonesia Barat. Namun memang ini tidak full day, tidak sepanjang hari. Ada seperti macam waktu pendidikan di perkuliahan pada umumnya. Jadi kadang mungkin pagi ada isinya, ada jadwal, kemudian siang ada jadwal, sore sudah close. Atau bisa jadi nanti sore dan malam ada jadwal, atau mungkin pagi dan sore saja, begitu Bapak Ibu. Kemudian pendekatan pembelajaran yang kami terapkan mengacu pada outcome-based education, kemudian model pembelajaran yang diterapkan adalah sinkron dan asinkron, sehingga ada pembelajaran berkelanjutan di sana, tidak berhenti pada saat sesi sinkron, namun juga berlanjut pada saat sesi asinkron. Asinkronnya nanti mahasiswa diberikan sebuah case tersendiri begitu untuk mereka mengerjakan seperti seolah-olah seperti seorang konsultan, dan nanti apabila mengalami sebuah kesulitan atau mungkin ada hal-hal yang perlu dibahas lebih lanjut begitu, itu juga nanti bisa ditanyakan pada forum diskusi yang ada dalam Microsoft Teams. Peserta dari program ini adalah mahasiswa Indonesia dari berbagai rumpun ilmu, karena memang kami memberikan kesempatan bagi seluruh mahasiswa Indonesia yang ingin belajar teknologi. Platform yang digunakan ada 3, yakni Microsoft Teams, Mari Belajar Learn, dan Microsoft Learn. Microsoft Teams lebih dimanfaatkan untuk sesi sinkronnya dan juga sesi asinkron secara spesifik untuk pendistribusian tugas dan juga proses diskusi. Mari Belajar Learn dan Microsoft Learn itu digunakan sebagai sumber daya belajarnya, dan tugas-tugasnya kami letakkan di dalam Mari Belajar Learn. Kemudian sumber daya belajar yang sangat kaya itu bisa diakses di Microsoft Learn, yang bisa diakses di aka.ms/learn. Kemudian informasi terkait peserta, begitu Bapak Ibu, rasanya Bapak Ibu selaku dosen pendamping program perlu mengetahui ini. Jadi pendaftarnya di angkatan keempat ini ada 5.150 peserta, lolos seleksi ada 4.032, lolos tes kebinekaan 4.858. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya gitu ya. Yang seleksi administrasi lolosnya hanya 4.032. Kenapa yang tes kebinekaannya lolosnya jauh lebih banyak? Pokoknya harusnya sama atau enggak mungkin setidaknya lebih kecil begitu ya. Nah, karena prosesnya mungkin dilakukan secara paralel, jadi tidak memandang apakah yang bersangkutan lulus administrasi atau tidak, yang bersangkutan tetap diberikan kesempatan untuk tes kebinekaan. Namun, tes seleksi dan administrasi merupakan dua variabel yang tidak dapat dipisahkan, saling mempengaruhi, utamanya untuk administrasi, itu sangat menentukan apakah yang bersangkutan bisa lanjut atau tidak. Kemudian dari lolos seleksi keduanya itu mendapatkan setidaknya 3.874 mahasiswa,
Kemudian selain itu, kami selaku mitra juga melakukan uji pengetahuan dasar secara mandiri, yang mana itu menghasilkan setidaknya yang dinyatakan lulus ada 1.974. Jumlah perguruan tinggi yang asal pendaftar itu setidaknya 396 dari 3.000-an lebih perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian kuota atau peserta yang kami terima di angkatan ini ada sekitar 312 peserta yang masih aktif sampai dengan hari ini. Karena ada berbagai macam hal, kemarin ada beberapa yang mengundurkan diri begitu. Oke. Ini adalah outcome-based education model pendekatan yang kami terapkan, jadi berupaya untuk menjalankan prinsip-prinsip yang memang ada di dalam model OBE seperti apa, yakni fokus pada capaian pembelajaran, kurikulumnya juga berdasarkan OBE, yang mana kemarin kalau tidak salah juga sudah dibagikan oleh Mbak Melinda kepada Bapak Ibu ya, terkait RPKPS-nya, begitu. Juga ada keselarasan antara penilaian, proses pembelajaran, dan capaian pembelajaran dengan pendekatan outcome-based assessment. Kemudian juga kami meskipun kegiatannya diselenggarakan secara online, begitu ya, secara penuh online, tapi kami juga berupaya agar bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif melalui penyediaan berbagai macam sumber daya belajar yang beragam dan terstruktur tentunya sehingga memudahkan mahasiswa dalam memahami begitu ya materi-materi yang dipelajari meskipun itu pada saat adanya sesi self learning karena mahasiswa tidak hanya dibimbing oleh mentor saja namun mahasiswa juga diberikan keleluasaan untuk belajar secara mandiri melalui dua platform tadi yakni Mari Belajar Learn dan Microsoft Learn. Penerapan juga siklus PDCA, yakni perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pengembangannya juga itu dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan outcome-based education model yang mungkin Bapak Ibu juga sudah ketahui bersama begitu. Ini adalah contoh soal asinkron yang kami distribusikan kepada adik-adik mahasiswa. Kami sebutnya konsultan role method atau problem based learning, begitu ya PBL. Jadi didasarkan pada sebuah kasus-kasus. Kemudian nanti mereka dihadapkan pada sejumlah pertanyaan untuk kemudian mereka mengerjakan sesuai dengan pemahaman mereka. Dan nanti akan dinilai setiap minggunya karena ini bisa dibilang adalah tugas mingguan per kursusnya begitu ya. Jadi mereka memiliki beberapa kursus begitu yang akan dikerjakan begitu. Jalur pembelajaran yang kami tawarkan kepada mahasiswa-mahasiswi di Indonesia setidaknya ada 3, yakni Microsoft Platform Developer, Microsoft Data Engineer, dan Data Analyst and AI. Ketiganya sama-sama memiliki atau memfokuskan pada hard skill dan soft skill. Namun mungkin nanti yang menjadi pembedanya adalah pada sisi hard skill spesifik, misalkan untuk platform developer, maka yang bersangkutan akan lebih banyak belajar terkait how to develop an apps menggunakan C# dan juga basisnya web developer gitu ya, basisnya untuk Microsoft Platform Developer ini. Kemudian nanti ada data engineer untuk bagaimana mengolah data mentah itu agar bisa menjadi lebih terstruktur. Kemudian data analis and AI nanti ini akan belajar bagaimana memvisualisasikan data dan juga terkait artificial intelligence yang ada di lingkungan Azure yang disediakan oleh Microsoft. Masing-masing jalur pembelajaran memiliki capaian profil lulusan. Misalkan untuk platform developer, ini setidaknya ada 7 capaian profil lulusan yang akan mereka capai begitu ya ketika dinyatakan lulus pada program ini, mulai dari mampu menerapkan konsep pemrograman yang berbasis object oriented, kemudian membangun aplikasi berbasis web menggunakan ASP.NET, kemudian bagaimana konsep dari cloud computing itu seperti apa, hingga bagaimana memahami konsep keamanan yang ada di dalam arsitektur Microsoft sehingga nanti bisa diimplementasikan juga pada aplikasi yang dikembangkan sehingga memang adik-adik ini
diberikan kemampuan tidak hanya cakap atau mampu membuat sebuah platform, namun juga bisa mengamankan begitu ya. Karena aspek security ini memang sebuah concern tersendiri dari Microsoft. Memang Microsoft memesan secara khusus untuk adik-adik bisa diberikan materi terkait security, sehingga mereka mengetahui pentingnya keamanan di dunia digital begitu Bapak Ibu. Nah, itu kalau keempat itu bisa dikategorikan sebagai hard skill. Nah, namun juga kami menyadari bahwa adik-adik ini juga membutuhkan namanya peran hanya soft skill. Ini memang penting sekali untuk masa depan, untuk memasuki dunia kerja nantinya. Baik itu nanti entah berbisnis ataupun menjadi seorang karyawan, soft skill ini mutlak dibutuhkan, yakni kami memberikan sebuah mata kuliah kursus, yakni mulai dari design thinking, yang CPL-nya bisa dilihat pada poin kelima, di mana harapannya mahasiswa bisa berpikir secara terstruktur dalam menjalankan proses bisnis. Kemudian juga yang seperti apa, yang itu dimasukkan dalam mata kuliah atau kursus Modern Project Management. Kemudian untuk yang ketujuh, masuk ke dalam mahasiswa mampu merancang dan menerapkan solusi bisnis berdasarkan permasalahan yang dipilih. Ini masuk ke dalam kursus Capstone Project. Jadi dalam Capstone Project adalah proses implementasi dari pembelajaran hard skill dan juga soft skill. Untuk data engineer, sama Bapak Ibu untuk poin kelima dan sampai dengan 7, itu hard skill, yakni design thinking, modern project management, dan juga capstone project. Kemudian yang poin 1 sampai dengan ke-4, ini juga hard skill, yang spesifik untuk teknologi yang dipelajari, mulai dari data fundamental yang ada bisa dilihat di poin 1, kemudian yang kedua ini adalah bagaimana mengkonsolidasikan data begitu ya, hingga bisa menjadi solusi dan analitik nantinya gitu. Kemudian juga ada mata kuliah atau kursus yang beririsan juga di sini dengan materi sebelumnya, yakni ada cloud computing dan juga security. Jadi security dimasukkan di semua jalur pembelajaran Bapak Ibu karena memang menjadi concern tersendiri bagi Microsoft untuk membekali para lulusan dari MSCB ini biar bisa memiliki kompetensi yang sejatinya memang dibutuhkan nanti di masa depan begitu ya. Mungkin masih belum banyak yang mempelajari terkait security, lebih fokus pada pengembangannya saja. Namun memang diharapkan kita tidak hanya terlena bagaimana membuat dan membuat, tapi kita juga mau dan bisa belajar begitu bagaimana mengamankan apa yang telah kita buat juga. Untuk cabang yang data analysis and AI, ini juga sama, ada 7, 1 sampai dengan 4 masuk kategori ke dalam hard skill, mulai dari konsep-konsep data dalam lingkungan teknologi informasi itu seperti apa, kemudian cara kerja AI itu seperti apa, hingga nanti bagaimana memodelkan dan memvisualisasikan data hingga bisa menjadi sebuah informasi yang berguna, hingga pada akhirnya mahasiswa bisa mengambil sebuah keputusan yang berdasarkan data, berdasarkan fakta, tidak hanya berdasarkan rasa gitu. Kemudian yang keempat ada ini juga keamanan tadi 5, 6, 7, 5, 6 dan 7 ini juga seperti poin yang sebelumnya sudah saya mention. Ini adalah kursus-kursus yang dipelajari oleh adik-adik yang ada di jalur pembelajaran Microsoft Platform Developer. Kami berikan kategori mana hard skill dan soft skill, tadi saya sudah mention, namun di sini juga ada informasi terkait berapa bobot SKS dari masing-masing kursus yang ada begitu. Totalnya 20 SKS. Pendetailan ini dimaksudkan untuk memudahkan juga para koordinator MSIB nantinya untuk bisa bagaimana dalam melakukan proses konversi begitu. Semua jalur pembelajaran kami telah detailkan sedemikian rupa sehingga harapannya memang memudahkan.
Namun nanti apabila memang mungkin dari Bapak Ibu selaku dosen begitu ya, yang istilahnya praktisi akademisi begitu, yang ada di perguruan tinggi, jika dirasa apa yang kami paparkan ini perlu disempurnakan kembali, kami sangat terbuka Bapak Ibu untuk menerima masukan dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian, target mahasiswa tentunya diharapkan seluruh mahasiswa dapat lulus program 100%, kemudian juga, setidaknya 70% mahasiswa yang mengikuti program ini bisa 70% lolos sertifikasi internasional. Kenapa ada target ini? Karena pada dasarnya kami memberikan sebuah, bukan sebuah sih, jadi lebih pada kesempatan begitu ya, kesempatan sertifikasi internasional bagi adik-adik mahasiswa, peluang sertifikasi setidaknya 3 kali sertifikasi internasional pada level fundamental untuk mereka dapat ambil nanti selama keikutsertaan program. Kemudian nanti akan kami pilih 3 mentee terbaik untuk masing-masing jalur pembelajarannya. Hal ini juga sudah kami sampaikan pada saat sesi onboarding, sehingga, kompetitif atau istilahnya jiwa-jiwa kompetitif atau jiwa-jiwa untuk menjadi yang terbaik itu bisa tumbuh dan timbul begitu. Adanya program ini kami sampaikan semuanya di awal kepada mahasiswa-mahasiswi, atau mentee kami di angkatan keempat ini. Nah, ini kriterianya itu didasarkan pada nilai tertinggi dari sertifikasi yang mereka ambil. Jadi nanti paling banyak sertifikasinya dan paling tinggi nilainya. Karena di dalam Microsoft sertifikasi itu ada nilainya dari 0 hingga 1000 dan minimal kelulusan itu ada di angka 700. Kemudian nanti harapannya dari outcome dari capstone project yang adik-adik mahasiswa kerjakan, nanti harapannya bisa diikutsertakan dalam sejumlah rangkaian kompetisi, baik itu nasional ataupun internasional. Kalau yang internasional ini yang menjadi salah satu fokus kami juga ada di Microsoft Imaging Cup 2024, yang kenapa dilakukan di tahun 2024 begitu Bapak Ibu, karena pada dasarnya di tahun ini sudah selesai, karena memang untuk Microsoft Imaging Cup itu biasanya pendaftarannya dimulai pada bulan November atau di akhir tahun, dan finalnya di sekitar awal-awal tahun baru, begitu, dari Januari dan Februari. Kemudian juga akan diarahkan pada pekan kegiatan mahasiswa, yakni PKM, baik itu PKMT, PKMKC, dan PKMK. Kemudian mungkin bagi adik-adik mahasiswa yang suka nulis gitu dan nantinya bagus begitu ya dari outcome-nya, nanti juga kami arahkan pada SEM Microsoft Student Research Competition, sehingga nanti apa yang dilakukannya itu bisa berdampak baik secara istilahnya tidak hanya pada program ini, tapi juga jauh lebih lebar lagi. Kemudian apabila adik-adik yang mungkin ternyata memiliki jiwa-jiwa entrepreneur, begitu yang menjadi pengusaha begitu ya. Nanti kami coba fasilitasi untuk dihubungkan ke dalam Microsoft Startup for Founder Hub, baik itu nanti kami dukung baik itu secara material ataupun immaterial. Kemudian minimal nantinya akan dipilih 3 capstone project yang terbaik, begitu, yang mana ini yang ketiganya ini yang terbaik akan dipastikan akan disupport secara penuh untuk mengikuti ajang internasional. Kemudian nanti 3 kelompok yang terbaik ini akan kami berikan beasiswa sejumlah 30 juta rupiah per kelompok. Satu kelompok itu kami akan rencananya adalah maksimal 4 anggota saja. Jadi mungkin tapi kalau dengan kapasitas jumlah mahasiswa saat ini mungkin maksimal akan satu kelompok terdiri antara 3 sampai dengan 4. Kemudian proses pelaksanaannya, ini adalah proses pelaksanaan pendidikan Bapak Ibu, yang mana kami mulai dengan proses onboarding untuk pengenalan bagaimana environment yang akan mereka hadapi di awal. Kami jelaskan apa saja yang tools atau platform-platform apa saja yang akan mereka gunakan, kemudian sistematika penilaiannya seperti apa, kemudian fasilitas dan hal-hal lain, kemudian dokumen petunjuk pelaksanaan pembelajaran atau dokumen panduan akademik itu juga kami distribusikan pada saat onboarding.
sehingga semuanya diharapkan pada awal waktu mereka mengetahui apa saja yang mereka akan lakukan. Begitu juga dengan RPKPS, kami juga sudah distribusikan di awal untuk memudahkan mereka dalam melakukan mungkin proses input KRS ataupun konsultasi dengan koordinator MSIB terkait. Kemudian juga dalam pelaksanaannya kami membagi aktivitas akademik menjadi 2 tahap, yakni tahap 1 dan tahap 2, yang dipisahkan pada ujian mid semester dan akhir semester. Jadi hampir mirip dengan pendidikan yang ada di perguruan tinggi, ada ujian tengah semester dan juga akhir semester. Nah, setelah akhir semester ataupun UAS begitu, nanti mahasiswa akan menghadapi pada ujian sertifikasi. Jadi sertifikasinya dibagi menjadi 2 tahap dari 3 kesempatan yang ada. Jadi setelah mereka mengikuti ujian tengah semester ataupun UAS, mereka bisa langsung fokus ke sertifikasi internasionalnya. Kemudian nanti ketika tahap sertifikasi keseluruhan sudah selesai, nanti kami akan adakan caption project virtual exhibition untuk memperkenalkan karya-karya mereka, memamerkan karya-karya mereka yang apa yang telah mereka usahakan, nanti seluruh mentor hadir, dan nanti harapannya kami berencana juga mengundang Bapak Ibu DPP untuk bisa melihat karya adik-adik ini di akhir program, begitu ya, untuk melihat bagaimana karya-karya mereka. Kemudian dari caption project itu yang nanti akan dilakukan penilaian juga. Nah, nanti dari penilaian ini akan dipilih menjadi 10 yang terbaik. Nah, 10 yang terbaik ini nanti akan diminta untuk memaparkan secara langsung kepada mentor untuk kemudian nanti dipilihlah 3 caption project yang terbaik untuk kami berikan dana beasiswa. Kemudian nanti di tahap terakhir ada kelulusan program. Kemudian kalau di akhir ini ada warna orange, ada employability program. Ini merupakan program lanjutan yang pada dasarnya kami berikan kepada lulusan kami. Jadi harapannya ketika mereka telah lulus program dan program studi di kampusnya asal, mereka bisa terhubung dengan komunitas yang kami sebut dengan komunitas Satu Talenta, yang menghubungkan antara para pencari kerja, para profesional, dan juga industri, untuk nanti bisa dihubungkan ke beberapa mitra Microsoft di Indonesia agar bisa bekerja di sana. Jadi apa yang telah dipelajari bisa langsung dapat diimplementasikan. Dan mungkin ini memang sebuah dampak yang baik. Paling baik mungkin lebih tepatnya ketika mahasiswa yang mengikuti program ini ada di level-level semester akhir. Mungkin dia akan langsung bisa mendapatkan manfaatnya. Tapi mungkin kalau misalkan adik-adik yang masih di semester 5 dan 6, mungkin untuk next year-nya. Jadi mungkin mereka akan mendapatkan manfaat lebih kepada persiapan karir. Karena pada dasarnya biasanya untuk employability program, kami juga siapkan sejumlah rangkaian webinar untuk yang para lulusan begitu ya, untuk penyiapan karir mereka. Ya ini seperti macam bagaimana optimalisasi LinkedIn, kemudian pembuatan profil CV dan yang baik seperti apa, kemudian business communication yang baik itu seperti apa, sehingga harapannya mereka bisa komplit secara penuh begitu ya, baik itu soft skill dan hard skill, dan nanti ketika masuk dunia kerja, mereka pada dasarnya memang sudah siap kerja. Nah, dasar pembelajaran itu bisa kami sampaikan, bisa dibilang ada RPKPS dan juga kalender akademik. Keduanya kami juga sudah distribusikan kepada mahasiswa kami, di mana RPKPS-nya bisa diakses di go.maribelajar.org/rpkps, dan kalender akademiknya itu bisa diakses di website kami di maribelajar.org kampus Merdeka begitu. Misalnya ada kalender akademik, atau mungkin saya coba tunjukkan ya Bapak Ibu. Oke, sebentar. Ini adalah kalender akademik yang kami distribusikan kepada yang bersangkutan, jadi dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, aktivitas yang akan mereka lakukan apa saja, jadi sudah disampaikan di awal, sehingga mereka harapannya bisa mengetahui yang jelas lini masa atau milestone apa saja yang mereka akan lakukan. Oke.
Kemudian ini, eee Bapak Ibu, untuk masing-masing kursus nanti, akan memiliki total 14 kali pertemuan, namun dibagi menjadi skema sinkronnya 8 kali pertemuan, asinkronnya 6 kali pertemuan. Kemudian untuk capstone project-nya, kami, set 6 kali pertemuan dengan, komposisi ada tim pembimbing yang ada di sana, ada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2, masing-masing 3 kali pertemuan. Satu SKS-nya setara dengan 50 menit, kemudian jalur pembelajarannya setara dengan 20 SKS tadi yang sudah saya sebutkan di awal. Kemudian proses jaminan mutunya, kami, berupaya untuk bisa, memberikan, mutu yang baik begitu, namun memang, setiap usaha mungkin kami belum bisa secara penuh sempurna, dalam artian, mungkin nanti dari sudut pandang Bapak Ibu selaku dosen ada hal-hal proses penjaminan mutu yang dirasa kurang, tepat atau kurang sempurna, mungkin nanti bisa disampaikan. Terdapat tim kurikulum dan jaminan mutu, studi independen kami, di mana, tim jaminan mutu ini ditugaskan untuk merancang kurikulum berbasis OBE. Kemudian nanti akan ada proses penyaringan judul capstone project dari mitra dan mentor. Jadi nanti dari mentor dan mitra akan memberikan sebuah judul ide untuk nanti bisa dieksekusi oleh para mahasiswanya dan dikembangkan lebih jauh sesuai dengan kreativitas mereka. Kemudian nanti menyiapkan tugas asinkron sesuai dengan beban SKS, menyiapkan materi dan bahan ajar, menyiapkan e-learning di mari belajar learn, menyiapkan ujian awal yang mana bisa mungkin istilahnya initial assessment, itu sudah dilakukan di awal kali pertemuan. Jadi waktu tanggal 16 Februari kemarin dilakukan onboarding, tanggal 17 langsung kami lakukan proses ujian awal atau initial assessment untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka di awal, untuk kemudian nanti harapannya kita bisa mengukur adakah peningkatan atau tidak di sana. Tentu harapannya idealnya harusnya ada peningkatan di sana. Kemudian ada ujian mid dan ujian akhir dan juga memvalidasi transkrip dan kelulusan mahasiswa. Kemudian dalam proses penjaminan mutu mata kuliah, mahasiswa itu diharapkan atau diwajibkan untuk mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang ada, mengikuti ujian sesuai dengan jadwal ujian susulan yang ada. Jadi memang kami sediakan jadwal ujian yang sesuai, kemudian jadwal susulannya juga kami sudah siapkan, karena mungkin kadang ada suatu hal yang istilahnya menghalangi mahasiswa untuk bisa hadir sesuai dengan jadwal yang ada, tapi kami tetap bisa sesuaikan dengan spare time-nya kami sediakan. Kemudian memfasilitasi sertifikasi internasional, kemudian juga mahasiswa juga apabila nanti terbukti berbuat curang atau melanggar kode etik akan diberikan nilai minimal kelulusan yakni 50. Semua materi dan rekaman kuliah ini untuk menjaga keamanan dan juga copyright begitu. Memang mahasiswa tidak diperkenankan untuk membagikan konten-konten yang diajarkan di luar kelas. Penjaminan mutu untuk pelaksanaan kuliah selanjutnya adalah bagi mahasiswa yang lulus sertifikasi internasional pada kursus terkait yang bersangkutan maka akan mendapatkan nilai A pada kursus yang terkait. Jadi ketika lulus otomatis nilainya A. Tapi apabila mahasiswa tidak lulus sertifikasi, maka yang bersangkutan akan mendapatkan nilai akhir sesuai apa yang diusahakan pada saat ujian dan kumpulan kombinasi dari nilai tugas dan nilai keaktifan yang lainnya. Karena pada dasarnya ada beberapa komponen penilaian yang nilainya tidak hanya dibebankan pada nilai ujian akhir saja, namun ada komponen-komponen yang lain. Mahasiswa dinyatakan lulus ketika nilai kumulatifnya. Kemarin ada masukan nilai kumulatif harusnya tidak nilai kumulatif. Pada dasarnya nilai akhirnya itu setidaknya indeks prestasi mungkin ya, bukan indeks prestasi kumulatif tapi mungkin indeks prestasi aja, itu 2,5 atau rata-rata lebih dari sama dengan 60. Mahasiswa wajib hadir 100% di mata kuliah luring, terkecuali dengan izin tertulis berupa surat. Surat-suratnya apa saja nanti kami sampaikan di slide selanjutnya.
Mahasiswa yang hadir kurang dari 75%, maka tidak diizinkan untuk mengikuti ujian kecuali dengan memiliki izin surat tertulis yang dikirimkan. Kemudian pelaksanaan di luar jadwal yang ditentukan, maka mahasiswa dianggap masuk semua. Jadi pada dasarnya memang disepakati pelaksanaan pendidikan dari Senin sampai dengan hari Jumat, sehingga ada spare time untuk adik-adik untuk bisa lebih refreshing, istilahnya ada waktu jeda istirahat untuk mereka. Dan ini adalah surat izin yang diterima, yakni surat dokter, surat keterangan laboratorium, surat keterangan rumah sakit inap, surat izin dari orang tua atau wali untuk keperluan ibadah, kerabat yang meninggal atau keluarga utama, surat izin dari pemerintah atau universitas karena keikutsertaan pada lomba tingkat nasional ataupun internasional. Kemudian apabila memiliki surat-surat ini di atas, maka yang bersangkutan akan dianggap masuk pada sesi sinkron, namun tetap diwajibkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Nah, untuk penjaminan mutu mentor, pelaksanaan mentor nanti akan untuk capstone project-nya akan dibimbing secara tim, begitu. Nanti setidaknya pada saat sesi pertemuan itu akan membahas terkait permasalahan, perancangan solusi, demonstrasi hasil, baik itu hasil 1-2 hingga pada saat finalisasi. Satu tim terdiri atas 2 dosen atau mentor, satu tim pembimbing capstone project maksimal membimbing 10 kelompok saja. Kemudian fasilitas yang kami berikan kepada mahasiswa, yakni 3 peluang sertifikasi internasional Microsoft pada level fundamental, Master of Online Course, Mari Belajar Learn dan juga Microsoft Learn, Azure Pass ataupun Azure Lab Services untuk eksplorasi virtual machine bagi mahasiswa-mahasiswi yang membutuhkan sesuai dengan jalur pembelajaran terkait, perangkat lunak pembelajaran, Office 365, Visual Studio, dan yang lainnya yang dibutuhkan pada saat proses pembelajaran. Sertifikat kelulusan, awarding di akhir program, baik itu mentee terbaik dan juga capstone project terbaik. Untuk peluang sertifikasinya, skemanya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi 1 kali peluang sertifikasi pada tengah semester itu pasti didapatkan. Nah, kemudian peluang kedua adalah apabila sertifikasi yang pertama itu dia lulus, maka dia akan berhak mendapatkan sertifikasi yang kedua. Namun apabila tidak lulus, maka dia akan mendapatkan peluang melalui Microsoft Virtual Training Day. Tapi kalau yang lulus 1 dan 2, maka dia juga akan mendapatkan berhak peluang sertifikasinya untuk melalui Microsoft Virtual Training Day. Jadi skemanya sertifikasinya seperti ini, Bapak Ibu. Ini adalah Microsoft Certification Path yang ada, dan nanti mungkin yang akan diambil oleh adik-adik adalah pada yang kami fasilitasi ada level fundamentals, tapi pada saat mahasiswa mengikuti Microsoft Virtual Training Day, mereka dibebaskan untuk bisa mengakses role base. Jadi misalkan data engineer nanti juga bisa mengakses di sini, atau mungkin data analis nanti juga bisa, namun memang yang diutamakan mereka bisa ambil yang fundamentals terlebih dahulu, sehingga harapannya bisa paling dulu nih fundamentalnya kuat dulu, sehingga nanti kita bisa lanjut ke next di role base atau associate level pada Microsoft Certification. Ini tadi sudah saya sempat singgung. Kemudian ini adalah proses yudisiumnya. Syarat yudisium adalah lulus semua mata kuliah dengan rata nilai lebih dari sama dengan 60, kemudian menyelesaikan capstone project, menyusun dan mengumpulkan laporan pertanggungjawaban akhir di portal MSIP. Ini menjadi salah satu concern kami juga. Pada dasarnya kami semua pantau semuanya Bapak Ibu dari awal hingga akhir. Jadi memang ketika mereka sudah upload atau unggah laporan LPJ di platform atau belum, kami pantau semuanya karena mereka memang kami wajibkan untuk lapor ke kami bahwa mereka sudah unggah atau belum. Tapi karena memang harus ada tanda tangan dari kami juga, jadi memang semuanya harus dilaporkan secara berurutan gitu ya. Jadi ketika mereka sudah lakukan unggah, maka nanti bisa langsung ke
lapor kepada kami begitu. Namun sebelum proses unggah itu juga kami melakukan proses pemeriksaan terhadap LPC yang disusun begitu. Nanti itu disusun dicek satu persatu oleh mentor terkait. Kemudian mengisi kegiatan bulanan selama 4 bulan ke portal MSIB, kemudian juga ada redeem code akhir pertemuan ini seperti macam bukti bahwa yang bersangkutan sudah mengikuti kursus technical skill, dan ini memang yang diharapkan oleh ada sebuah sistem khusus begitu yang disediakan oleh Microsoft yang mana nanti mahasiswa atau para menti untuk diwajibkan untuk melakukan proses redeem code di sana. Nah, ini adalah mahasiswa yang akan lulus, yang lulus nanti akan memperoleh pedoman konversi nilai atau pengakuan program MBKM, transkrip nilai angka dan huruf, sertifikat ijazah kelulusan dengan tanggal yudisium akhir program, surat keterangan yang dibutuhkan oleh prodi, sertifikat lainnya, baik itu mahasiswa terbaik ataupun sertifikasi internasional yang diperoleh. Ini adalah komponen penilaian dan kelulusan untuk kursus-kursus baik itu technical skill dan soft skill, itu ada 4 komponen, yakni kehadiran sinkron, keaktifan kelas, tugas asinkron, dan juga final assessment. Masing-masing memiliki bobot persentase yang berbeda, seperti yang terlihat di layar, Bapak Ibu, ada 25%, ada 15%, ada 30%, dan 30%. Kemudian untuk capstone project-nya, itu karena istilahnya dia basisnya project dan cukup rumit begitu ya, itu sehingga nanti persentase penilaiannya atau komponen penilaiannya dibedakan. Seperti mulai dari permasalahannya seperti apa, teknologi yang digunakan yang diusulkan seperti apa, pemahamannya terkait teknologi tersebut, kemudian rancangan solusi dan manajemen proyeknya seperti apa, kualitas produk dan dokumentasi produk, dan juga faktor presentasi tulisan dan kualitas video. Karena pada saat virtual training day, agar mahasiswa itu tidak capek satu persatu menjelaskan ketika ada mentor datang gitu ya. Jadi memang mahasiswa diarahkan untuk menyiapkan sebuah video setidaknya berdurasi maksimal 5 menit begitu, untuk bisa menjelaskan apa yang telah mereka kerjakan begitu. Nah, ambang batas kelulusan secara keseluruhan untuk kursusnya ada 50, program studi independennya itu minimal 60. Untuk indeks prestasinya ya Bapak Ibu, mohon maaf ini kumulatifnya saya belum hapus karena kemarin dapat masukan dari kampus mana saya rada lupa Bapak Ibunya. Itu pada saat konsolidasi dengan perguruan tinggi itu rasanya kurang tepat ketika diberikan istilah indeks prestasi kumulatif begitu ya, namun mungkin bisa dibilang indeks prestasi saja, dan ini perhitungannya sama persis seperti dengan pada saat istilahnya perhitungan IPK yang ada di perguruan tinggi gitu. Ini adalah contoh transkrip yang Mari Belajar akan keluarkan, Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada informasi terkait nama kursusnya, satuan kreditnya, CPMK-nya apa saja, nilai masing-masing CPMK, nilai akhir kursusnya, bobotnya, dan juga nilai huruf pada kursus terkait. Hingga di akhir nanti juga akan ada nilai indeks prestasi di akhirnya berapa dan nilainya berapa begitu. Nah, pada dasarnya di angkatan sebelumnya kami juga mengadakan sebuah survei kepada para mahasiswa begitu ya. Nah, itu tugas asinkronnya itu minta diperpanjang karena sebelumnya itu ada 3 hari karena istilahnya banyak juga istilahnya proyeknya kan tidak hanya satu kursus saja tapi ada beberapa, sehingga mereka meminta perpanjangan dan ini kami berikan fasilitasi agar harapannya outcome-nya dapat jauh lebih baik dari 3 hari menjadi 5 hari. Kemudian sertifikasinya mereka meminta 2 kali kesempatan, sehingga kami fasilitasi sertifikasinya bertambah di angkatan ini menjadi 1 kali menjadi 3 kali kesempatan. Kemudian mereka juga mengharapkan adanya DPL dari perguruan tinggi asal untuk menghadiri Capstone Project Virtual Exhibition, sehingga harapannya nanti pada saat Capstone Project Virtual Exhibition di angkatan ini, kami juga akan mengundang DPL dari perguruan tinggi asal mahasiswa, dosen pendamping program, dan juga mentor.
Sekian Bapak Ibu pemaparan dari saya. Silahkan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan dan masukan terkait program yang kami jalankan, rencanakan akan jalankan dan tengah dijalankan untuk beberapa bulan ke depan hingga pada 30 Juni nanti. Terima kasih. Mangga Bapak Ibu. Ya baik Bapak Ibu, mungkin saat ini masuk kita sesi tanya jawab. Jika ada dari Bapak Ibu yang ingin tanyakan kepada kami perkenankan dan sedikit informasi juga Bapak Ibu bahwasannya folder-folder sebelumnya saya mohon maaf kemarin belum sempat mengirimkan terkait file-file yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu dan sudah saya tambahkan di tautan bio grup kita di Mari Belajar DPP sudah saya tambahkan untuk folder DPP nanti Bapak Ibu dapat mengakses tautan di bio grup seperti itu. Ya, silakan Bapak Ibu. Mungkin kita santai saja kali ya Bapak Ibu. Mungkin ada masukan, ada pertanyaan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mbak Ning dan Mbak Melinda. Mungkin dari saya dulu kali saya ada mau bertanya karena saya pertama kali jadi DPP ini jadi belum ada pengalaman sama sekali. Saya mau bertanya gitu kan kemarin waktu koordinasi terakhir kali dengan panitia MSIB, kita kan di laporan itu ada disuruh mengisi apa namanya ya, kegiatan-kegiatan gitu ya. Apa saja yang sudah dilakukan oleh DPL apa namanya ya terhadap program yang berjalan begitu ya, yang kami dampingi. Nah, itu kan diminta kami harus menghabiskan ada waktu, ada standar waktu yang harus dijalani gitu ya. Jadi memang di situ dikatakan ada termasuk juga apa, meeting-meeting seperti ini ya, terhadap mitra. Kemudian apakah kami diperbolehkan juga untuk masuk ikut, ya melihat begitu, proses pembelajaran untuk menambah juga istilahnya keterlibatan kami di dalam, kegiatan ini, apa itu diperbolehkan begitu? Ya, terkait itu tentu diperbolehkan Bapak Ibu nanti apabila emang ingin melihat, bagaimana proses pembelajarannya di sana, nanti kita bisa undang ketika nanti ada jadwal, nanti kami bisa infokan atau mungkin nanti ketersediaan Bapak Ibu di tanggal berapa, nanti tinggal diinfokan, kemudian nanti kami tinggal pilihkan, yang tepat yang mana, sesuai dengan jadwal pembelajaran yang ada. Ya, oke, baik. Terima kasih. Soalnya, eee, boleh juga kan nambah-nambah ini kami kan gitu ya, kegiatan kami, biar kami juga, tahu juga gitu, ikut ngerasain kan. Mungkin kami juga belajar juga jadinya ya kan, nambah-nambah ilmu juga gitu kan. Ya, baik, terima kasih. Terus, ada juga yang mau saya tanya masalah capstone project tadi ya, Mbak, ya. Capstone project, ini kalau nggak salah saya tadi dengernya, eee problemnya gitu datangnya dari mitra gitu ya, berarti maksudnya mitra di sini, mitra-mitra dari, Microsoft gitu atau bagaimana ya, Mbak, ya? Iya benar Ibu. Jadi, harapannya itu mereka memberikan solusi pada solusi industri saat ini. Jadi tidak istilahnya, hanya sebuah ide aja, tapi itu tidak menjawab sebuah solusi. Tapi harapannya, Capstone Project itu menjawab sebuah solusi yang memang dibutuhkan oleh industri-industri saat ini dan mitra-mitra Microsoft yang itu nanti akan memberikan ide-ide di sana, kayak gitu. Ya, oke. Oke oke. Jadi nanti pada saat yang tadi Mbak bilang apa itu, presentasi ya? Iya, presentasi itu berarti nanti, dari pihak mitra juga ikut, melihat gitu ya, Mbak, ya? Hasil Iya. mereka. Iya, nanti dari pihak mitra juga akan melihat hasilnya mereka, seperti apa dari karya-karyanya, apakah itu sudah menjawab solusinya dari mereka atau belum gitu sih. Harapannya sih adanya proses pembimbingan tentu bisa menjawab sih. Cuma mungkin nanti kita bisa memilih mana yang terbaiknya begitu.
Oke, baik. Terima kasih. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya, ada yang lainnya Bapak Ibu? Atau mungkin ada masukan? Semoga apa yang saya jelaskan tadi cukup istilahnya pemahaman terkait apa saja sih yang kami jalankan begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi apabila nanti mungkin dalam apa namanya, kalau yang terdahulu itu dari para DPP itu biasanya kami meet up memang hanya beberapa kali, jadi kemudian mereka itu menanyakan terkait bahan-bahan apa saja yang mereka butuhkan, misalkan seperti RPKPS, hasilnya, kemudian jadwal pendidikannya gitu ya. Nah itu nanti itu, untuk dilaporkan di sana, kemudian mungkin mereka istilahnya dari situ kan dipelajari, kemudian dianalisis kira-kira apa saja sih, apakah ini sudah cukup baik atau ada hal lain yang perlu ditingkatkan begitu, Bapak Ibu sih gitu. Jadi kalau kemarin pada dasarnya biasanya para apa namanya, para DPP itu memang pada sharing juga sih terkait apa sih kebutuhannya mereka, kemudian nanti ketika laporannya udah dibuat, sometimes mereka juga sharing ke kita, "Ini laporan saya," gitu. Terus kemudian dari situ kan kami juga mengetahui juga pada dasarnya apa sih umpan balik yang mereka harapkan dari kita tuh apa gitu sih, dan juga hal-hal lain gitu sih Bapak Ibu. Oke, kalau misalkan tidak oke, Pak Teddy mangga. Iya, terima kasih Mbak Ning atau Kak Ning nih. Boleh apa aja Pak. Bu Ning ya. Ya, mungkin kalau boleh tahu kami ingin tahu berapa jumlah menti yang terdaftar di Mari Belajar. Mungkin spesifik karena kemarin kita udah sempat bagi tugas di 3 posisi itu biar lebih jelas mungkin kalau bisa diinformasikan menti-mentinya maupun juga tribe-nya. Sehingga kalaupun mungkin juga kami bisa komunikasi dengan menti atau tribe yang ada, sehingga kami bisa sharing, bisa menangkap mungkin apa kendala mereka, bisa kita share juga dengan mitra gitu. Itu mungkin Boning. Boleh Bapak, untuk jumlahnya spesifiknya coba bentar, coba buka dulu. Mbak Melin mungkin udah sedang buka datanya Mbak Melin? Sebentar saya bantu bukakan dokumennya. Ya, nanti kalau untuk sama trap-nya pada dasarnya nanti apabila Bapak Ibu juga pengen jumpa dengan trap-nya, nanti juga kami bisa fasilitasi Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa ngobrol bareng juga gitu. Kemudian kalau memang terdahulu juga sempat seperti itu juga Bapak. Jadi kita bertemu dengan para menti, perwakilan tentunya karena kalau semuanya kita pasti akan sangat ramai sekali gitu. Kemudian juga ada perwakilan juga dengan para mentor juga. Jadi nanti Bapak, nanti bisa istilahnya, menanyai dari sudut pandang mentornya seperti apa, dari sudut pandang mentinya seperti apa, yang mana nanti diwakili oleh, eee eee, ketua tribe-nya. Nah, ketua tribe-nya itu kan setidaknya itu ada 2 ya Bapak ya, ada 2. Nah, kemarin kebetulan kami juga udah milih 2, eee, itu bisa undang mereka juga begitu Bapak. Nanti dari Bapak Ibu bisa menginformasikan terkait waktu kesediaannya kapan, mungkin nanti di pertemuan minggu selanjutnya mungkin nanti kita bisa agendakan begitu ya Bapak Ibu. Kalau untuk jumlah mahasiswanya yang sangat-sangat saya ingat itu data analis and AI itu 226. Kalau untuk yang Microsoft Platform Developer itu antara 42 atau 44. Data engineer itu kayaknya 44 ya? Ya nggak Mbak Melin? Ya, betul, Nah, Kak Ning, Bapak Ibu, ya untuk jumlah data seluruh siswa ada 312,
yang mana untuk data analis ada 226 peserta. Kemudian untuk Microsoft Data Engineer ada 42 peserta. Dan di Microsoft Platform Developer ada sekitar 44 peserta. Jadi memang mayoritas mahasiswa-mahasiswi yang mendaftar kami memang cenderung lebih menyukai data analis and AI, atau mungkin karena memang kayak istilahnya kalau misalkan ada iklan-iklan di sosial media begitu ya, kayak istilahnya pasti yang pada dibahas itu kayak bisnis analis, data analis. Jadi mereka mungkin ke-trigger-nya ke situ. Jadi kayak fokusnya pengen menguasai hal itu juga. Nah, makin di situ juga makin banyak juga persaingannya juga. Mungkin makin juga istilahnya nanti mereka untuk bisa bagaimana menjadi yang terbaik dan terpilih untuk para mitra gitu, Bapak Ibu. Gitu. Jadi memang data analis ini selalu menjadi primadona sehingga memang kuotanya dibuka lebih banyak. Gitu. Oke, terjawab ya Bapak tadi. Oke. Kalau mentornya sendiri ada berapa kan, Ning? Oh, kalau mentornya sendiri ada 14, Bapak. Jadi karena memang perbandingannya kan yang disarankan 1:25 maksimalnya. Nah, kami buat mentornya itu ada 1:14 mentor. Totalnya ada 14 mentor gitu. Satu mentor maksimal mentoring 25 mahasiswa gitu. Oke, terima kasih. Itu tadi saya lihat sekilas tadi ada mahasiswa saya juga ikut di sini rupanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak. Kita biar makin solid lagi nih Pak. Ya. Siap. Nanti mungkin data-data mahasiswanya apabila Bapak Ibu juga membutuhkan begitu, nanti kami bisa share gitu ya terkait istilahnya mungkin asal perguruan tingginya, kemudian ininya. Tapi pada dasarnya sekedar informasi tadi pagi itu kami sudah menyusun laporan. Itu setidaknya itu saya buka dulu laporannya. Itu ada komposisinya dari panitia MSc pada dasarnya kan memang mengharapkan ada balance ya antara D3 istilahnya mungkin ilmu terapan dan juga S1 strata 1 yang mungkin strata 1 fokus ke knowledge, kemudian kalau misalkan yang politeknik mungkin lebih fokus menjadi praktisi ya harapannya. Nah itu tapi memang di kami saat ini masih 88% itu diisi oleh mahasiswa-mahasiswi strata 1. Untuk sisanya sekitar 12% itu untuk mahasiswa politeknik atau mungkin D3 dan D4 begitu. Kalau D3 itu sekitar 5%, D4 itu 7%. Kemudian ini juga beragam dari perguruan tinggi dan negeri. Dari total 312 mahasiswa, itu ada 123 perguruan tinggi negeri dan juga 189 tinggi swasta, karena memang harapannya bisa memberikan kesempatan belajar bagi semua insan mahasiswa di Indonesia tanpa memandang apakah dia masuk dalam QS ranking atau tidak begitu ya, karena memiliki kesempatan yang sama. Jadi apa namanya program namanya Kampus Merdeka, jadi memberikan kesempatan semua mahasiswa untuk bebas belajar dan memilih begitu. Gitu Bapak. Kami juga sudah ada rangkumannya sih seperti itu tadi untuk misalkan apa namanya jumlah mahasiswanya. Kemudian kalau untuk ketetatannya, itu juga kami sudah buat ketetatannya itu untuk data analis itu rasio ketetatannya itu 1:14 dari pendaftarnya tadi. Kemudian untuk platform developer itu 1:17. Kemudian untuk data engineer itu 1:35 gitu. Jadi kami ukur juga ke tingkat rasio ketetapannya juga begitu Bapak Ibu. Nanti apabila rasio-rasio tersebut dibutuhkan juga untuk proses laporannya, kami juga bisa share Bapak Ibu. Jadi nanti memudahkan Bapak Ibu dalam penyusunan laporan. Kalau di angkatan sebelumnya itu biasanya kan ada template-templatenya begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada template-nya tinggal lengkapin aja sih kayak gitu. Ya, begitu Bapak. Satu lagi kan, Ning, terkait sama logbook. Itu apakah kita bisa tahu ya logbook kegiatan Menti ini? Karena kan
terkait dengan monitoring berapa jam mereka belajar gitu itu kan kita perlu laporkan juga tuh. Gitu. Gimana ya Kaning? Kalau logbooknya mahasiswa, per mahasiswa itu kami selaku mitra, mungkin Mbak Melin bisa bantu Mbak Mel, misalnya kan kalau kita tiap bulan kan juga review laporan monthly reportnya mentor. Nah itu apakah juga bisa melihat logbooknya mahasiswa juga nggak ya Mbak? Sepertinya jika karena ini di platform sistemnya, saya juga tidak tahu pasti ya untuk di Bapak Ibu di platformnya bagaimana. Kalau di kami tidak dapat mengundang seperti itu Kak Ning. Jadi itu kan langsung direct dari mahasiswa, kemudian mentor. Jadi kami hanya melihat sisi mentor apakah mentor tersebut sudah selesai atau belum. Dan kebetulan juga untuk di sisi mentor ke mitranya itu tidak terdata siapa saja nama-nama yang diperiksa oleh mentor sehingga di mitra ke mentor ke mitra cukup rekapitulasi saja, hanya rekapitulasinya saja. Apakah mentor sudah melakukan aktivitas pengisian logbook atau belum seperti itu. Jadi tidak ada dari mitra ke mahasiswanya tidak ada. Begitu. Jadi memang langsung ke mentor terkait yang kita delegasikan begitu. Begitu ya Pak. Jadi berarti kami belum bisa fasilitasi tersebut dan mungkin pada dasarnya bisa apa namanya? Mungkin bisa request juga. Tapi pada dasarnya nanti kami bisa misalkan Bapak membutuhkan sampel, nanti kami bisa berikan sampel tersebut. Jadi kan mentor-mentor kami nih, kami bisa minta aja mentornya untuk screenshot gitu, kemudian nanti kita bisa share ke Bapak gitu. Tapi maksudnya kalau misalkan seluruh mahasiswa kita kayaknya agak kerepotan, tapi as a sampel kita bisa bantu begitu Bapak. Siap, terima kasih Kaning. Ya, sama-sama Bapak. Ya, Ibu Indriana, tadi open mic, apakah ada yang dipertanyakan Ibu? Mangga. Apakah saya bisa didengar? Bisa Ibu, namun agak putus-putus, tapi tidak apa-apa Bu, masih bisa saya terima sih. Bagaimana sekarang? Sudah terdengar? Terdengar Ibu, mangga. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan ini tadi jadi pemaparan materi yang akan dan oleh Mari Belajar kepada mahasiswa ini disampaikan sampai dijelaskan juga tadi penjaminannya itu luar biasa. Yang pertama ya, dan dengan melihat pemaparan yang luar biasa detail tadi jadi iri saya pada mahasiswa, apakah boleh kami menjadi peserta sebagai DPR sekaligus sebagai peserta jika diizinkan. Itu pertama. Yang kedua, saya ingin menanyakan apakah Mari Belajar sudah mengadakan initial assessment. Apakah sudah dilaksanakan initial assessment-nya, Mbak? Ning, mohon maaf masih di unmute. Oke, ya mohon maaf Ibu. Ya, Ibu terima kasih sebelumnya apresiasinya dan nanti boleh nanti kapan-kapan bisa bergabung di kelas biar lihat gimana sih ambience-nya gitu ya. Oke. Kemudian kalau tadi apakah initial assessment-nya sudah dilakukan atau belum? Sudah Ibu, kami lakukan secara serempak untuk seluruh menti pada tanggal 17 Februari begitu secara serempak di hari tersebut karena memang untuk mengukur pemahaman dasarnya mereka sejauh apa. Meskipun pada dasarnya pada saat mereka mengikuti atau misalnya mendaftar di tempat kami ada pretestnya, tapi setelah itu kami lakukan initial assessment dengan soal-soal yang berbeda tentunya karena dibedakan berdasarkan CPL-nya begitu. Sudah ada Ibu di tanggal 17 Februari. Baik, kalau begitu kami nanti bertiga membutuhkan nilai asesmen sebagai isian di laporan kemajuan. Initial assessment itu akan digunakan sebagai bahan analisis dengan bandingkan antara initial assessment dan final assessment. Ya, seberapa signifikan
kesalahan yang terjadi setelah kita jalani pembelajaran di Mari Belajar. Yang pertama, kedua, nanti kami akan membutuhkan data jumlah mahasiswa untuk kami isi di laporan kemarin yang lagi ini harus kami itu juga berapa poin yang memang harus di. Nah, bagaimana dengan kebutuhan data ini tersedianya seperti apa? Kalau dulu kami dikirimkan via email, sekarang seperti apa teknisnya? Ya, baik Ibu. Sepertinya yang terakhir ada hilang. Tapi saya coba tangkap. Jadi nanti akan mungkin untuk diberi juga initial assessment dan juga tadi informasi-informasi yang lainnya, jawabannya tentu sangat boleh. Karena pada dasarnya kan Bapak Ibu ada untuk mendukung kami. Sekira saling dukung lah gitu ya. Nah, itu nanti kami sediakan. Nanti resource-nya kami akan bagikan di mungkin tadi Mbak Melinda mungkin udah share link OneDrive. Nanti mungkin semua berkas-berkas yang Bapak Ibu butuhkan, nanti Bapak Ibu bisa untuk melalui di OneDrive atau link OneDrive di sana ya Bapak Ibu ya. Jadi kami tidak mengirimkan melalui email masing-masing, kita untuk mempermudah akses aja gitu ya. Udah ada istilahnya root foldernya, itu nanti Bapak Ibu tinggal akses aja di sana gitu. Nah, itu nanti pada dasarnya kami juga sudah nanti di dalam nilai-nilai itu juga ada informasi mahasiswanya nilainya berapa aja, nanti kami bisa share juga. Kemudian kalau misalkan mau lihat rangkumannya juga, itu nanti kami juga bisa share juga, karena pada dasarnya kami sudah menyusun laporan. Kami SM Mitra kan juga memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan kemajuan program ya. Nah, itu juga ada rangkumannya yang nanti mungkin sangat membantu Bapak Ibu untuk menyusun laporan, seperti misalkan tadi ada rasio ketetatan, jumlah mahasiswa dari mana aja, PTS swasta atau PTN, berapa jumlahnya, semuanya sudah ada Ibu. Nanti tinggal Bapak Ibu pada dasarnya tinggal cumit-cumit dikit aja sih. Lebih enak sih, udah ada. Oke, gitu Ibu. Nanti udah kami sediakan. Siap. Baik, terima kasih banyak. Cukup sekian dari saya. Kami menunggu informasi berikut data. Terima kasih. Ya, Ibu, sama-sama Sama-sama. Bapak Ibu. Ya, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sebelum mungkin saya serahkan Mbak Melinda untuk ditutup sesi siang, sore hari ini. Udah, saya masih semangat siang Bapak Ibu, udah mau maghrib. Oh, enggak, Mbak Melinda. Ya, mungkin Bapak Ibu ada lagi yang ditanyakan sebelum saya tutup kegiatan pada sore hari ini. Nah, sebelumnya tadi saya baru melihat di WhatsApp bahwa di jam Ibu Indriana sudah memasuki mungkin sekarang udah pukul 18 nggak Ibu? 18 mau setengah 7. Wah, terima kasih Ibu untuk waktunya, menyempatkan waktunya pada kegiatan sore hari ini. Menjelang malam ya pada malam sore hari ini. Ya baik, mungkin Bapak Ibu jika tidak ada atau belum ditanyakan dan mungkin nanti ketika kegiatan ini itu ternyata ada yang ingin ditanyakan kembali, kami sangat terbuka dan Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan di grup Mari Belajar DPP. Baik, mungkin Bapak Ibu, saya Melinda Rahma mengucapkan terima kasih banyak sebelumnya kepada Kak Ning untuk memaparkan materi pada sore hari ini, kemudian Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya. Semoga nanti ke depannya kegiatan kita terus berjalan dengan lancar dan komunikasi antara Mari Belajar dengan Bapak Ibu dosen pembimbing program juga berjalan lancar. Baik, demikian kegiatan sore hari ini. Saya Melinda Rahma mewakili dengan teman-teman Mari Belajar mengucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat istirahat Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat istirahat. Mari, izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.